Sampai pukul berapa nih Bu Apsari? Iya, sebentar Ibu. Tadi karena ada kendala, jadi 10.17 ya Bu Metra, sampai pukul 11 lebih 7 Bu Metra. Ya, udah mulai direkod Bu ya. Oh, iya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ketemu lagi di jam bahasa Indonesia bersama Ibu. Ya, bagaimana kabar Ananda pagi ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Bu. Ya, harus sehat dan bersemangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Ketua, tolong dipimpin doa dulu. Ayo, Andri, ketuanya tuh Andri. Ya Bu, di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua yang sudah memimpin doa. Terima kasih juga untuk anak-anak Ibu. Ya, doa adalah ungkapan rasa syukur kita karena kita bisa melewati pembelajaran pada hari ini. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang sudah hadir? Ada Bu, semuanya Bu hadir Bu. Ya, hadir semuanya ya. Hadir semua Bu. Ya, oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita mau main tebak kata dulu. Ya, kita akan memainkan tebak kata diawali dengan huruf M. Ya, silakan anak-anak Ibu. Makan. Ya, betul. Minum. Ya, betul. Menari. Mandi. Ya, menari. Nulis. Ya. Ada menulis. Membaca. Ya, membaca. Ya, ada menelaah. Menelaah. Ya, itulah tebak kata kita pada hari ini. Ya, berikutnya kita akan mengulang kembali materi pelajaran minggu yang kemarin. Ya, apa materi kita minggu kemarin? Tes narasi, Bu. Ya. Salah. Tes cerita pendek. Struktur cerita pendek dan kaidah kebahasaan, Bu. Ya, Andri, kalau struktur akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kalau materi minggu kemarin adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya Bu, mencari unsur intrinsik cerpen. Ya, benar Bu Siti. Ya, materi kita minggu kemarin adalah mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Ya, apa saja unsur pembangun teks cerpen? Ada unsur tema, Bu. Ya, ada unsur intrinsiknya. Ya, Ria, apa saja unsur intrinsik, Ria? Ada tema, ada tokoh atau penokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan amanat, Bu. Alur juga, Bu. Ya. Tinggal satu lagi, Bu. Ya, apa satu lagi yang tinggal? Gaya bahasanya, yang belum ada? Bu. Ya, ada gaya bahasa. Ya, berikutnya tema apa yang kita ambil untuk menarik sebuah tema, Hapsari? Temanya Bu yang supaya menarik. Iya. Sesuai dengan pengalaman pribadi Bu. Oh ya. Kalau itu yang Apsari sebutkan adalah menentukan tema. Kalau cara kita menarik tema, ya, yang pertama kita baca dulu secara keseluruhan. Yang kedua, baru kita cari masalah yang sering muncul dalam paragraf. Apa bedanya menentukan tema dalam teks novel dengan teks cerpen? Cerpen pendek, novel panjang.
Iya, Bu, Ya, novel kan lama bacanya, Bu. Iya, Bu. ya Nur, Tebal, jawaban Bu. yang praktis sekali ya. Ya, yang membedakan kalau teks cerpen kita menentukan melalui masalah yang sering muncul dalam paragraf. Kalau dalam teks novel, ya kita menentukan masalah yang sering muncul per bab. Nah, itu salah satu cara kita menentukan tema. Ya, berikutnya Andri, Ibu mau bertanya pada Andri. Ya, coba kamu komentari tentang amanat, Andri. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam ceritanya, Bu. Ya, Ya, Bu. Betul, Bu. ya. Jadi amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis berdasarkan cerita yang ia sampaikan. Nah, baiklah, Ibu tayangkan dulu ya. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Ya, yang mana kompetensi dasar kita adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek, baik yang dibaca atau didengar. Yang indikator pencapaiannya adalah yang pertama menelaah struktur teks cerita pendek, yang kedua menelaah aspek kebahasaan. Ya, hasil yang ingin dicapai atau tujuan pembelajaran kita melalui model problem based learning, ya peserta didik dapat menggali berbagai sumber, mendiskusikan, meneliti teks, ya dan diharapkan bisa menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Nah, berikutnya langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, kalian akan menemukan masalah. Ya, menemukan masalah. Akan Ibu tayangkan teks cerpen berikut ini. Kalian simak ya. Tidak ada suaranya, Ibu.
Ya, sudah ada suaranya tadi, Nak? Tidak ada, Bu. Oh, Tidak nggak ada, ada. Bu. Ya, padahal ada suaranya. Mungkin kesalahan teknis ya. Dah, tadi Ananda sudah membaca dan memperhatikan video mengenai teks cerpen, anak rajin, dan pohon pengetahuan. Ya, apa yang bisa kita temukan di dalam teks cerpen itu? Ya, permasalahan apa yang disampaikan oleh teks cerpen? Ya, Orang Apsari. Ya, Bu. Ya, Ada Mogu, Bu. Tokohnya ada Mogu. Mogu ini anak yang pintar, suka belajar, Bu. Kemudian dia itu memakai pengetahuannya untuk membantu orang, Bu. ya, memakai pengetahuannya untuk hal-hal yang berbuat kebaikan. Kebaikan. Nah, silakan Andri mau menyampaikan pendapatnya. amanatnya, Bu. Ya, Amanat amanatnya yang apa yang ingin bisa kita? disampaikan oleh penulis, orang yang baik dan bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang baik, Bu. Ya, bagus. Yang sudah disampaikan oleh Apsari sama Andri. Ya, Apsari tadi menyampaikan tokohnya adalah si Mogu, seorang yang memanfaatkan kebaikannya untuk hal-hal yang baik. Ya, sedangkan Andri tadi sudah amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di sana. Ya, bagus sekali. Ya, berikutnya Ananda akan Ibu bagi per kelompok. Ya, kan sudah kemarin sudah Ibu bagi per kelompok ya. Bu. Ya, ini kelompok yang sudah Ibu bagi pada minggu kemarin. Silakan bergabung, Nak. Ya, kelompok Iya, Bu. 1, Andri, Junior, Siti, Apsari. Kelompok 2, Sudirman, Nur, Ayo, sini, Yuliza, Siti. Sam, Sakirman. Siti, Kelompok 3, Jun, Sakirman, Apsari, Lia, dan sini. Siane. Silakan Siane ke bergabung. sini aja, Ya, Bu. aku malas ke situ di meja. Bu, sebentar ya, teman. Ya, Junior, jangan geser, lama-lama. geser. Siane ke sini Iya, aja. Sudirman. Iya. Nah, Ria aja yang nulis nanti ya. Iya, Ria. Ya, sudah ya. Jangan ribut Iya. ya. Ya, Bu. Mana aku capek ke sana. Ya, udah Ria. Dah, kalian sudah duduk per kelompok. Sudah, Bu. Ya, berikutnya di dalam LKPD, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan kalian lihat LKPD. Ya, ini LKPD-nya. Nah, setelah kalian buka LKPD-nya, kan sudah terlihat ya di LKPD Sudah, ya. Bu. Iya, Bu. Ya, berikutnya di LKPD, kalian akan menentukan atau menelaah struktur dan kebahasaan dari teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Ya, di dalam LKPD ya, secara berkelompok. Ya, tapi sebelum memulai pekerjaan, marilah kita kita pakai dulu yel-yel kita yang kemarin. Apa yel-yel kita yang kemarin? Ya, kalian ikuti Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Sehat, sehat, semangat. Ya, ayo dimulai. Yel-yel kita. Sehat, sehat, semangat. Semangat. Ya, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan di LKPD menelaah struktur dengan semangat. Ayo dimulai. Ibu izin ke belakang ya, Bu. Ya. Izin Silakan ke Nur. toilet ya, Bu. Iya, Nur. Ingat waktu ya, Nur. Saya juga ya, Bu. Sebentar, Bu.
Kenapa Andri? Agak susah soalnya, Bu. Ya, coba dibaca lagi, Andri, pahami. Ya, di dalam LKPD itu Ibu kasih nomor ya, nomor 1 sampai 28 supaya kalian mudah untuk menentukan strukturnya. Sudirman, mengantuk kah? Enggak, Bu. Bu, tanya Bu. Ya, Kalau untuk kan Ibu mengasih penomoran. Kalau ya. kita menentukan opsinya cukup dengan bikin nomornya saja, Bu. Boleh seperti itu. Tapi sebaiknya dibuat Boleh, Bu, misalnya ya untuk orientasi 1-2 misalnya. Sebaiknya dibuatkan Ya. kalimatnya, Pemalas paragrafnya. itu, Bu. Firmannya, Bu. Kalau enggak dibuat kalimatnya enggak jelas lah, Bu. Oh iya. Iya, Oh iya Sakirman ya. malas nulis itu, Bu. Malas Ya. nulis panjang betul, Ya, Bu. harus ditulis ya, Sakirman. Ya, Bu. Ibu mau tanya, Bu. Iya, Apsari. Ini setelah struktur, Bu, yang kebahasaannya juga dikerjakan? Iya, kan kata Ibu tadi menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Iya, Yang baik, pertama, Bu. kamu tentukan dulu struktur. Orientasinya mana, komplikasinya mana, rangkaian peristiwanya mana, komplikasinya mana. Setelah itu resolusi. Ya, kan sudah diskusikan dalam kelompok, setelah itu baru ciri kebahasaan, menentukan ciri kebahasaan. Baik, Bu. Ini baru yang strukturnya saja, Bu. Jadi Ya. kebahasaan juga, Bu, ya. Ya, kalau ciri kebahasaan, ya berarti hanya yang dari berapa ciri kebahasaan? Bu, struktur aja lah, Bu. Ya, berapa yang terdapat di sini, kan tidak seluruh ciri kebahasaan yang Ya, terdapat dalam yang teks cerpen ini. terlihatnya saja ya, Bu, ya. Iya. Ya, Bu. Lagi diskusi dulu nih, Bu, dengan Andri, Bu. Jun, jangan diam aja, Jun. Diskusi, Jun. Ya, Jun mana suaranya? Biasanya Iya. Jun ceria. pusing, Bu, katanya, Iya, Bu. Jun pusing. Lagi, iya, belum makan tadi, Bu. Kami aja berdua yang diskusi sama Apsari, Bu. Siti sama Jun ngobrol dia, Bu. Jun, diskusi lagi, Si Jun. Andri ini, Andri, Fitnah, Bu, janganlah seperti fitnah. itu, Andri. Iya, aduh, dijelek-jelekkan saya si Andri ini ya sama Ibu.
Ayo cari ciri kebahasaannya. Ayo Jun, Siti. Kenapa Sakirman? Mau lihat punya Andri nih, Bu. Bingung Wah, nih, Bu. kan dikerjakan dalam kelompok. Iya Diskusikanlah Bu, dengan kelompok. Sakirman malah pengen pindah kelompok coba Bu. Bu, saya minta izin sebentar, Bu. Sapu pinggang sakit. Ya. Saya minta izin dulu, Bu. Pinggang Ya. sakit. Mau kemana tuh? Mau cari air minum, Bu. Ya. Iya. Cepat ya. Iya, Bu. Sudah siapkah? Ketiga kelompok? Udah Bu, kelompok 1 udah siap Bu. Ya. Kelompok 2, apakah sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 2 sudah siap, Bu. Sudah? Sudah, Sudah, Nur? Bu. Sudah, Sudah kelompok Nur? Sudah. sudah, Ibu. Ya, kalau sudah semuanya, udah ketiga kelompoknya. Sebentar Bu, masih yang ciri kebahasaannya Bu banyak. Oh ya. Ibu kasih 5 menit lagi ya. Boleh Bu. Kenapa Nur? Ngantuk Nur? Lagi baca ulang, Bu. Sudah, waktunya udah habis ya. Sudah. Ya Bu, Kita sudah Bu. Ya, kita presentasikan. Kelompok siapa yang akan menampilkan dulu, menyajikan, mempresentasikan? Kelompok 1 Bu. Ya, silakan kelompok 1. Ayo Siti, presentasi. Sitinya malu Bu. Siti yang struktur Siti. Oh, yang struktur ya. Iya. Iya. Struktur teks anak rajin dan pohon pengetahuan. Saya bagian orientasi aja ya, Bu ya. Yang pertama strukturnya itu orientasi, Bu. Orientasinya, kutipan cerpennya, pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang. Juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan.
Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Itu unsur orientasinya, Bu. Lanjutkan sama Juni ya, Bu ya. Ya, Junior. Jun, peristiwanya Jun. Oh iya, tunggu ya. Mana ya? Paragraf ke-15. Namun ada pejabat lama Rangkaian yang peristiwa, ingin- Jun. Yaudah Bu. Jun. Jun, yang rangkaian peristiwa dulu Jun. Aduh, Oh iya, tunggu bikin dulu malu ya. kelompok aja. Yaudah Bu, saya aja Bu rangkaian Ya, peristiwanya Sari, Bu. rangkaian peristiwanya. Ya, Itu rangkaian peristiwanya di tulisannya sini. Nggak pakai konsen tulisan ini. Andri, Bu. Juni nggak kebaca, Bu. Tulisan Andri jelek. Rangkaian Wah, peristiwanya Bu. ya. Dalam Lanjut ya. tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Itu Bu rangkaian peristiwanya Bu. Ya, terima kasih Apsari. Berikutnya, Ya, siapa Bu, lagi yang lanjut akan Andri, menyampaikan? Bu. Ya, Andri Bu. Ya, struktur komplikasi itu terdapat pada paragraf yang ke-15. Namun, Ya, apa itu ada paragraf pejabat. 15? Ya, Bu, ini bunyinya, Bu. Namun, Ya. ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan baginda, kata pejabat Monda. Dan Bu, itu. Ya, lagi, terima Bu. kasih Andri. Saya Iya, nomor 3 lagi, Bu. ya, Ada Sudirman. Saya lagi, Bu. Ya. Resolusi terdapat pada paragraf ke-26, Bu. Ya, apa isi paragrafnya? Ya, Bu, saya bacakan, Bu. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum mati, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Betul, Bu? Ya, terima kasih Pak Sudirman yang sudah menyampaikan resolusi. Ya, ya terima kasih ya Nana Ibu. Ya, jadi struktur teks cerpen sudah kalian analisis tadi per kelompok. Ya, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, berikutnya silakan presentasikan ciri kebahasaannya. Dimulai dari kelompok 3. Ciri kebahasaan. Ayo Ria. Ya, Bu. Ya, kenapa Ria enggak bersemangat? Semangat. Ya, Bu. Ciri kebahasaannya ya, Bu. Ya. Di sini ciri kebahasaan teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan yaitu ada kata benda, contohnya kayu bakar, pohon, pengetahuan, mimpi, dan buku. Kemudian ada kata sifat, ada rajin, ada rindu, ada gelap, ada takut, dan ada marah. Kemudian ada kata penghubung, contohnya akhirnya, namun, dan sayangnya. Kemudian ada kata keterangan, pada suatu waktu, pada suatu hari, di hutan, dan dalam tidurnya. Kemudian ada kata kerja, Bu. Ada membaca, tersesat, memutuskan, tertarik, mendengar, dan memanggil. Dan cuman itu, Bu. Wah, tepuk tangan untuk Ria.
Ya, bagus dia sudah menyampaikan ciri kebahasaannya. Berikutnya kita minta pada kelompok lain. Kelompok 2. Saya, Bu. Ya, Sudirman. Ciri kebahasaan yang berikutnya, Bu, ada lagi kata ganti, Bu. Ya. Apa contohnya kata ganti? Contohnya hidupnya sebatang kara. Jadi ada kata gantinya di situ, Bu. Ya, apalagi selain kata gantinya? Suatu hari ia tersesat di hutan. Nah, kata gantinya iya, Bu. Ya, terima kasih Sudirman. Nah, di sana ada lagi, Bu. Di sana ia mengikuti ujian negara. Jadi kata gantinya di sana, Bu. Demikian, Bu. Ya, kalau di sana itu bukanlah kata ganti Sudirman. Yang kata ganti itu adalah iya, dia. Kalau di sana adalah menunjukkan tempat. Ya. Kata ganti itu kata ganti orang. Ya, kata ganti orang pertama. Iya atau dia. Atau saya kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua. Saya salah ya, Bu. Iya. Dah. Terima kasih pada anak-anak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, jadi bisa Ibu simpulkan dalam teks ini struktur teks cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Struktur orientasi terdapat pada paragraf pertama. Setelah itu, ya, struktur rangkaian peristiwanya pada paragraf-paragraf berikutnya sudah kita bahas tadi. Ya, berikutnya komplikasi. Komplikasi terdapat pada paragraf berapa tadi? Paragraf 5 yang 15, Bu. Paragraf 15. Ya, paragraf 15. Setelah itu resolusi pada paragraf ke-28. 26, Bu. Ya, berikutnya ya, langkah berikutnya kita akan sudah kita simpulkan tadi kalau struktur teks cerpen. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, struktur teks cerpen merupakan pembangun cerpen yang harus ada adalah orientasi, rangkaian peristiwa, dan komplikasi, dan diakhiri dengan resolusi. Ya, sedangkan ciri kebahasannya tadi ada kata ganti, ada konjungsi temporal, kalimat kerja, ya, ada kata kerja, kalimat deskriptif, ada majas, Bu. Ya, ada majas. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan post test. Ya, Ibu bagikan, silakan keluarkan kertas 1 lembar. Baik, Bu. Ya, sebelum mengerjakan post test, ya ingat yel-yel kita tadi. Apa yel-yel kita? Ya, sehat, dan semangat. Ya. Karena pembelajaran kita mau berakhir, harus semangat. Ya, silahkan. Kalian lihat di lembar post test. Ada 5 soal Ibu kasih. Ya, silahkan kalian mau jawab dalam waktu 5 menit. Sudah ya? Ya, soal yang pertama, ya jelaskan tentang orientasi, soal post testnya. Yang kedua,
berapakah jumlah teks cerpen? Berapakah jumlah unsur intrinsik teks cerpen? Yang ketiga, soalnya taman kota adalah tempat yang kami janjikan untuk bertemu. Kulirik jam tangan sudah menunjukkan jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Sudah 1 jam aku menunggu, namun batang hidungnya belum juga kelihatan. Lalu tiba-tiba di ujung jalan aku melihat kerumunan. Tiba-tiba aku pingsan. Ya, beberapa saat kemudian, Rin, bangun Rin. Yoga membangunkanku. Kamu tidak apa-apa? Ya, kata Yoga. Tadi aku melihat kecelakaan. Ketika kulihat jaketnya sama persis dengan jaket yang kukasih untukmu. Ya, kira-kira dari struktur teks, penggalan teks tadi, itu termasuk struktur apa? Ya, soal nomor 4, sebutkan gaya bahasa yang terdapat dalam kutipan teks cerpen. Yang kelima, ya, amanat apa yang bisa kita ambil dari penggalan teks cerpen? Ya, siapa yang bisa menjawab? Yang sudah hasil post-test yang sudah ditulisnya? Nggak dikumpul, Bu. Ya, presentasikan dulu. Apa itu jawabannya? Oh, nggak dikumpulkan, Bu. Nanti ada yang contek, Bu. Dikumpul aja bagusnya, Bu. Iya, baiklah. Bu, dikumpulkan dulu, Andri. Bu. Iya, nanti kita jawab, nanti langsung ditulis, Bu. Ya. Ya, Siapa Bu kumpulinnya? Ya, sudah dikumpul semuanya ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya, coba Nur sampaikan Ya, Bu. apa yang sudah dijawab tadi, Nur. Tadi saya jawabannya nomor 1, jelaskan tentang orientasi itu. Saya jawabnya orientasi adalah pengenalan awal tokoh diikuti latar, Bu. Betul tidak, Bu? Iya, betul. Yang nomor 2. Saya, Bu. Saya. Ya, Bu. Siti. Yang nomor 2 soalnya, berapakah jumlah unsur intrinsik teks cerpen? Jawabannya 7, Bu. Ya, betul. Apa-apa saja yang 7, Apsari? 7 itu, Bu, unsur intrinsik. Ya. Yang pertama tema. Ya. Tokoh dan penokohan, kemudian latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa. Satu lagi apa ya, Bu? Amanat. Oh iya, amanat, Bu. Amanat. Iya, betul, Bu. Amanat, Bu. Ya, berikutnya soal berikut. Saya nomor 3, Bu. Iya, Andri. Itu potongan dari teks cerpen itu adalah masuk ke dalam struktur komplikasi, Bu. Ya, betul. Karena, ya, kenapa Andri mengatakan itu penggalannya termasuk komplikasi? Karena dilihat itu adalah puncak dari permasalahan peristiwanya, Bu. Ya. Ya, tiba-tiba dia pingsan tanpa melihat temannya dulu. Ya, karena jaketnya sama. Ya, akhirnya dia pingsan. Nah, berikutnya yang terakhir. Apa amanat yang bisa? Saya, Bu. Ya, Sakirman? Saya, Bu, ya. Itu yang kalau dilihat dari cerita tadi batang hidungnya, Bu, belum juga kelihatan. Ya, itu termasuk apa? Penggunaan apa? Gaya bahasa apa? Gaya bahasa apa tuh, Bu? Lupa, Bu. Ya, termasuk gaya bahasa ungkapan. Batang hidungnya. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah melakukan post-test. Berikutnya, untuk minggu depan, ya, kalian silakan membaca materi tentang menulis teks cerpen. Ya, di mana untuk menulis teks cerpen nantinya itu akan berisi pengalaman-pengalaman yang sudah atau di sekitar kalian, atau bisa juga pengalaman pribadi, pengalaman teman, atau pengalaman yang pernah kalian saksikan untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek. Yaitu untuk materi kita untuk minggu depan. Ya, kita akan menulis teks cerpen. Silahkan kalian
kumpulkanlah bahan-bahan untuk menulis apa-apa yang kalian tulis ya untuk minggu depan. Ya, masih sehat? Ya, sehat dan semangat. Semangat. Nah, ya ini adalah apa ini? Sekolah kita. Gambar. Ya, gambar. Ini adalah gambar sekolah sekolah kita. Ya, untuk minggu depan bisa saja kita menulis teks cerpen berdasarkan berdasarkan gambar. Ya, satu contoh yang terdekat adalah sekolah gambar sekolah kita. Ya, baiklah. Untuk pertemuan kita kali ini akan Ibu akhiri. Ya, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak Ibu pada pembelajaran hari ini. Berikutnya, silakan Andri. Tutup dengan doa, Andri. Ya, Bu. Tempat duduk, siap. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Andri yang sudah membacakan doa penutup. Nah, jadi jangan lupa ya Nana, besok atau minggu depan kita akan menulis teks cerpen. Ya, silakan kalian pikirkan kira-kira apa tema yang akan diangkat. Ya, tema yang akan diangkat. Dah, Ibu akhiri, hati-hati di jalan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Terima kasih Ibu. Terima Dadah. kasih. Ya, hati-hati pulangnya. Mari kita pulang. Enak ya, satu jam pelajaran langsung pulang terus. Iya kan, gurunya mau rapat, jadi kita pulang.